Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Medina Zakia, atau biasa yang dipanggil Mei atau Medina, dalam Mais Podcast. Sharing biasa untuk orang biasa. Nah, kali ini kita akan ngomongin apa ya? Ngomongin beasiswa kuy. Cila. Yap. Udah pada tahu dong beasiswa atau scholarship. Nah, aku sendiri sih pengalaman dapat beasiswa ya gitu deh. Dulu waktu SD kelas 1 sampai kelas 3 ya lumayan lah. Jadi nggak perlu bayar sekolah gitu. Alhamdulillah waktu itu ya dapat beasiswa itu. Jadi sistemnya yang juara kelas dikompetisikan lagi, terus kalau terpilih ya dapat itu free uang sekolah selama 12 bulan tuh di sekolahku, tapi nggak tahu kalau sekolah lain ya gitu. Nah terus pernah lagi waktu S2 ya, itu juga alhamdulillah dapat dari kantor lama dulu. Jadi ada beasiswa dalam negeri, coba dan keterima, alhamdulillah keterima. Tapi berhubung aku lulus S2 nya lumayan lama 3 tahun, jadi beasiswa cuma 2 tahun, ya udah akhirnya setahun lagi biaya sendiri seperti itu. Terus pernah lagi kemarin baru setahun yang lalu, ini beasiswa training sih. Jadi ada satu perusahaan memberikan beasiswa training untuk belajar digital marketing. Tapi setelah itu kita diwajibkan internship gitulah. Nah, jadi itu sih kok pengalamanku pernah dapat beasiswa. Kok nggak salah cuma 3 kali ya pas SD. S2 sama ya itu kemarin tahun kemarin sama training gitu. Nah, ngomongin beasiswa, udah pada tahu ada beasiswa apa aja? Banyak ya. Kalau zaman sekarang mah bisa nyari di googling aja sendiri. Kalau zaman aku dulu SMA mau kuliah masih belum ada Google kayaknya waktu itu. Ya nyari aktif sendiri, nanya-nanya, nyari info di internet. Walaupun dulu udah ada MIRC sih kalau zaman aku, ketahuan deh tuanya, aduh. Nah itu ya masih internet zamanku dulu waktu SMA masih nggak secanggih sekarang. Jadi nyari kata kunci beasiswa kayaknya masih agak lama. Jadi aku sempat mikir nggak ada biaya nih buat S1 kalau untuk jurusan yang atau prodi yang aku sukai banget, karena kalau di swasta itu mahal, tahu kan jurusan apa itu. Nah nggak usah disebutin, pokoknya yang berkaitan dengan mengobati, tahu kan. Nah itu ya akhirnya walaupun sempat keterima dapat kayak PMDK ya swasta, dimana ya udahlah sebut aja lah kedokteran lah itu dulu. Tapi bagiku dulu masih cukup tinggi juga, aku nggak aku ambil gitu kan, PMDK swastanya gitu. Padahal ya mungkin ternyata pas besoknya baru tahu dengan biaya segitu untuk jurusan tersebut termasuk murah gitu. Tapi nggak aku ambil karena mikirnya udah mahal gitu. Nah mungkin waktu itu karena aku juga nggak tahu mungkin ya udah ada beasiswa buat jurusan itu atau prodi lain, aku nggak tahu. Zaman sekarang banyak, bisa nyari, googling dikit dapet gitu. Nah ini aku mau ngulas sedikit beberapa beasiswa yang aku tahu, mungkin bisa jadi referensi kalian juga. Yang paling banyak cari orang kayaknya ya sekarang itu LPDP. Tahu LPDP? Jadi ntar ketik aja di Google search LPDP.
itu beasiswa dari Kemenkeu untuk S1 ada nggak ya? Yang pasti S2 sama S3 ada. Nah itu lebih lanjutnya bisa search sama explore websitenya. Itu ada dalam negeri dan luar negeri gitu. Lumayan ini sih terkenal nih beasiswa, tapi baru beberapa tahun belakangan ini ada. Jadi mungkin zaman dulu pas aku awal ngambil S2 tuh belum ada, jadi aku nggak tahu ada ini. Jadi dulu sempat mengambil beasiswa S2 nya terkait dengan desain atau teknologi pendidikan juga, tapi ternyata di kantorku nggak ada yang terkait dengan bidang itu, harus komunikasi dan informatika. Ya udah nggak jadi ku ambil. Totalnya muncul LPDP yang bebas, mau ngambil apa aja. Ya udah, mungkin emang belum rezekinya gitu. Aku udah terlanjur ngambil beasiswa yang lain gitu. Nah terus selain LPDP yang terkenal kalau dalam negeri, Kominfo, beasiswa Kominfo ada dalam negeri sama luar negeri, tahu kan? Nah ini aku pernah nyoba waktu itu, alhamdulillah yang tadi yang aku ceritakan itu pas S2. Nah yang dalam negeri ini umumnya sih buat PNS ya. Kalau yang luar negeri bebas, siapa aja boleh, tapi cakupan bidang ilmunya yang saya tahu mungkin sekarang udah berubah, yaitu harus terkait dengan komunikasi dan teknik informatika. Itu beberapa tahun yang lalu. Bisa jadi mungkin sekarang udah dibebasin mata kuliah jurusannya atau prodinya, tapi kayaknya sih masih mengarah-arah ke situ, karena namanya aja kan yang memberikan beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu loh. Gitu. Terus yang ketiga, MINEF. Nah ini aku juga pernah nyoba. Jadi ini beasiswa ke mungkin nama ada juga beasiswa Fulbright. Nah ini ke Amerika. Nah kamu tinggal ketik aja MINEF sama Fulbright. Kalau waktu itu selain seleksi berkas, itu minta rekomendasi, perlu ada rekomendasi gitu. Aku waktu itu minta ke ahli atau praktisi satu kalau nggak salah ya, terus atasan atau yang terkait dengan pekerjaan. Nah tuh waktu itu aku alhamdulillah pernah dapat rekomendasinya dari staf ahli menteri, tapi sayangnya nge-apply beasiswanya detik-detik terakhir, mungkin telat, ya udah nggak lolos. Jadi pas ketemu beliau ditanya gimana beasiswanya, ya gitu Pak, kayaknya nggak masuk. Ya bener, emang nggak masuk kayaknya karena telat sih gitu. Terus yang keempat yang aku tahu, tadi udah ketiga ya, ini kan ya. Mau buka USHO. Nah ini aku juga pernah nyoba berapa kali ya, tuh dua atau tiga, kalau nggak salah 2 kali. Beasiswa dari Jepang. Kalau tadi kan Amerika ya MINEF, kalau ini atau Fulbright tadi ini dari Jepang. Nah ini juga mau buka USHO. Biasa ada 2 jalur kalau yang aku tahu selama ini, siapa tahu sekarang udah berubah. Nah jadi yang satu tes biasa, seleksi berkas, terus nanti ikut tes segala macam. Yang satu lagi rekomen profesor. Nah jadi pernah tuh aku kan nyoba beberapa kali. Tahun pertama tapi umumnya aku nggak lolos itu karena kayaknya ya telat, bukan telat, menjelang detik-detik terakhir. Yang satu telat sih, karena pernah yang kedua kali itu udah lumayan rekomennya tuh kan. Ini juga perlu rekomen dari dosen atau orang yang terkait dengan bidang tersebut, atau yang ngerti kita sih, intinya yang ngerti kita. Itu waktu itu aku rekomenku satu dosen teknologi pendidikanku yang kebetulan juga kerja di sekarang Ristek Dikti ya. Terus yang satu lagi tuh pakar ilmu komputer, kebetulan dulu magang di tempatnya, pakar IT lah gitu, tapi juga concern dengan pendidikan dan alumni Jepang, maksudnya alumni lulusan Universitas Jepang juga. Terus yang satu atasanku dahulu. Nah itu 3 ya.
Nah itu aku pilih karena memang selain mengerti karakter aku, juga beliau itu tahu tentang style kerjaku sama belajarku ya pastinya. Sama di antara mereka ya tadi ada yang lulusan Universitas Jepang. Jadi itu sih alasannya waktu milih, tapi nggak lulus juga ternyata aku. Mungkin karena itu telatnya itu, padahal udah dapat 3 recommender. Nah pas tahun selanjutnya kebetulan aku udah punya link profesor di sana tuh, dapat dari dosenku di Universitas Trisakti, sebut nama deh. Kayak aku dulu S1-nya Trisakti sama WNJ, satu desain, satu teknologi pendidikan. Nah itu waktu itu aku sempat dapat dikenalin sama profesor di Jepang sama dosenku di Trisakti yang juga dulu lulusan WNJ, bisa terkait gitu ya. Nah itu profesor kebetulan concern banget sama ikonnya educational technology. Nama profesor itu tahu aku tuh memang waktu itu lagi niat banget sekolah di sana, ngambil jurusan tersebut. Tapi pas tahun ketiga tuh lagi ribet juga di kantor yang lama. Nah karena baru pergantian manajemen kayak gitulah. Nah terus ditanya deh sama profesor dalam via email ya, sama ini kontaknya via email, walaupun udah pernah ketemu sekali di Indonesia waktu beliau lagi ada seminar UNESCO kalau nggak salah. Karena beliau itu orang UNESCO, bilang ini, gimana itu papermu, with English ya, paper dalam arti buat bikin proposal penelitian. Jadi profesor itu kadang-kadang ngeliat proposal penelitian kita. Nah kayak gitu. Terus aku bilang, Pak belum sempet. Nah itu setelah itu nggak kontak lagi sampai sekarang, udah lama sih. Tercoba kontak lagi, padahal beliau ada LinkedIn-nya. Nah itu kenapa bertanya dan fungsinya apa? Jadi kalau di Jepang itu ada 2 sistem. Satu yang tadi via seleksi berkas, yang kedua rekomen profesor. Nah jadi bisa juga dapat beasiswa karena rekomen profesor. Nah keuntungannya apa kalau rekomen profesor? Ya memang sih nanti di sananya, karena kita kan rekomen by profesor tersebut ya, kita ikut penelitian, beliau biasanya mungkin jadi asisten penelitian atau gimana kayak gitu. Terus jadi aku nggak jadi deh ngambil beasiswa yang Jepang untuk tahun ketiganya, nyoba lagi maksudnya. Malah karena apa, tiba-tiba ya itu dapat beasiswa untuk S2 nya yang dalam negeri di UI seperti itu. Nah itu kan sekilas ya agak-agak campur dikit antara rekomen beasiswa sama pengalamanku ya. Nah, terus ini yang tadi S1 S2 sama waktu kecil ya. Nah ini ada lagi setelah kemarin 2020 udah jadi freelance lagi, terus nyoba beasiswa belajar digital marketing training di TDR. Nah alhamdulillah keterima. Jadi sempet berapa lama tuh, 3 bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah tuh belajar tentang digital marketing, SEO lah, SEO. Terus habis itu FBS kayak gitu-gitulah. Apalagi ya digital marketing tahu kan, kalau belum tahu tergoogling aja. Nah itulah sekitar itu. Terus setelah itu kita karena dapat beasiswa disyaratkan untuk magang, jadi perjanjiannya gitu, kalau dapat beasiswa di TDR setelah itu magangnya yang ngebantuin itu, kebetulan waktu itu ngebantuin SEO nya oneteamstore.com ya kalau nggak salah, One Team Store. Nah itu sekalian FBS-nya juga FB Store. Pertama kali aku juga ngutak-ngatik FB Store di situ, e-commerce. Itu apa? One Team Store itu e-commerce-nya
peralatan motor, coba aja googling gitu. Oke. Nah nih sekarang yang terbaru, aku juga baru tahu habis guling-guling, ada namanya beasiswa Poltek Tempo. Ini universitas. Ini Politeknik Tempo ini emang baru banget ya. Baru 2021 ini diusahakan bulan April kemarin. Nah, mereka itu prodinya itu ada desain media, terus ada produksi media, sama satu lagi marketing internasional. Nah, kamu tuh kayak tertarik desain atau komunikasi, bikin broadcasting atau jualan jadi marketing, bisa coba itu. Harganya pas aku lihat di websitenya untuk biayanya ya lumayan terjangkau lah. Mungkin menyasar kelas menengah lah, jadi nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah. Nah yang uniknya ini sekarang juga, kok tadi kan beasiswa kebanyakan buat tadi yang dibahas kan beasiswa S2, beasiswa udah tahu kan ada juga beasiswa Dikbud atau Bidiknya sih ntar dibahas ya di belakang setelah ini. Nah beasiswa S2 udah, beasiswa training udah, aku kasih contohnya beasiswa SD ya tadi waktu kecil ya udah pernah. Nah ini sekarang contohnya beasiswa Poltek atau D4. Apa tuh bedanya D4 sama S1? Nah kalau D4 nanti sarjananya sarjana terapan gitu. Jadi kalau yang udah lulus D3 menerusin bisa ke D4, atau misalnya dari awal emang pengen D4 bisa. Nah itu biasanya cocok yang untuk kamu yang pengen cepet kerja gitu, karena itu sekolah vokasi lah istilahnya. Nah balik ke beasiswa, untuk beasiswa Politeknik Tempo ini ada syarat-syaratnya nih. Ini buat anak SMA tapi ya, untuk adik-adik kelasmu kali ya umumnya. Nilai rapot SMA rata-rata 8,5 dari semester 1 sampai 5. Terus lolos tes masuk di peringkat atas. Terus IPK semester kedua dan seterusnya minimal 3,5. Nah itu prosedur segala macamnya tinggal kamu lihat aja di webnya ya, atau enggak googlingnya Politeknik Tempo. Oke. Nggak usah aku sebutin lah nama website-nya, tinggal googling, insya Allah ada muncul gitu. Nah ini yang penting nih, waktu pendaftarannya 18 Mei sampai 28 Juni. Nah kira-kira aja deh tuh sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 Mei. Nah kira-kira ngurusin berkasnya bisa nggak tuh sampai 28 Juni? Mudah-mudahan sih sempat ya buat kamu yang memang benar-benar niat coba beasiswa Politeknik Tempo. Mudah-mudahan lulus, doain deh, amin ya gitu. Oh ya tadi masih ada satu lagi yang belum tak share tentang beasiswa Dikbud. Nah beasiswa Dikbud, kalau dulu tuh ada bidik misi, kalau sekarang ada apa ya? Bentar kita lihat. Beasiswa Dikbud ini lumayan banyak sekarang. Ada beasiswa unggulan, ada beasiswa pendidikan Indonesia. Terus nah itu yang tadi beasiswa unggulan tuh buat mahasiswa S1, S2, S3. Terus beasiswa pendidikan Indonesia ya. Oh ini buat ini khusus pendidikan Indonesia, tadi khusus calon guru SMK
pelaku budaya, beasiswa prestasi talenta, dan prestasi akademik. Kalau yang beasiswa S2 S3, dosen calon dosen join degree, khusus dosen perguruan tinggi akademik, atau calon dosen perguruan tinggi vokasi dalam dan luar negeri. Terus beasiswa S2 S3 non dosen, khusus GTK pelaku budaya, dan beasiswa prestasi talenta dalam dan luar negeri. Dan yang terakhir yaitu beasiswa LPDP. Ini kali nyambung sama beasiswa yang tadi LPDP yang aku soundingkan. Itu kamu ntar bisa juga search aja, nggak usah aku sebutin webnya, tinggal beasiswa, ketika gini beasiswa plus Kemdikbud. Nah itu ntar biasanya muncul deh gitu, tinggal pilih yang sesuai yang kamu mau. Oke, mungkin udah dulu kali ya bahasan tentang beasiswanya. Waduh, 21 menit, udah kelamaan nih. Demikian bahasan topik hari ini tentang beasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode of my podcast. Sharing biasa untuk orang biasa. Tentang apa? Kasih tahu bocorannya atau enggak ya? Bagus ya. Nanti aja deh, dengerin aja. Yuk, bye bye. Salam.